Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam proses pengembangan suatu produk, tahap perakitan atau assembly merupakan bagian yang sangat penting. Sebuah desain tidak dapat berfungsi dengan baik apabila komponen-komponennya tidak dirakit secara tepat, sesuai ukuran dan mengikuti standar yang telah ditentukan. Di industri modern, proses ini tidak hanya dilakukan secara langsung di lapangan, tetapi terlebih dahulu disimulasikan melalui perakitan digital menggunakan software CAD 3 dimensi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari proses assembly menggunakan Autodesk Inventor. Dalam proses ini, kita akan menggabungkan beberapa komponen yang sebelumnya telah dibuat ke dalam satu model perakitan. Pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada memasukkan part ke dalam satu file, tetapi juga memahami bagaimana setiap komponen saling terhubung dan memastikan posisi masing-masing part sudah tepat, serta memeriksa apakah susunan perakitannya sesuai dengan gambar kerja dan standar perancangan yang digunakan. Baik, langsung saja kita mulai proses perakitan di Autodesk Inventor. Perhatikan langkah-langkahnya dengan cermat dan jangan lupa untuk mencoba kembali setelah video ini selesai. Pada pembelajaran perakitan 3 dimensi menggunakan Autodesk Inventor, ada beberapa peralatan yang kita butuhkan, yaitu yang pertama laptop, mouse, kemudian mousepad. Setelah itu kita juga membutuhkan software Autodesk Inventor untuk membuka part yang sudah kita buat untuk dimasukkan ke dalam assembly. Sebelum memulai proses perakitan 3 dimensi, berikut tujuan pembelajaran dari video pembelajaran ini. Materi yang akan kita pelajari meliputi yang pertama, dasar-dasar perakitan model 3 dimensi. Yang kedua, cara memasukkan beberapa part ke dalam satu file assembly. Yang ketiga, penerapan constraint dasar seperti matte, flash, insert, angle, dan tangen. Perakitan 3 dimensi dimulai dengan membuka perangkat lunak CAD yang digunakan, yaitu Autodesk Inventor. Langkah pertama adalah membuat file perakitan baru dengan cara klik File, New, pada bagian Template, pilih Metric, lalu pada bagian Assembly, pilih Standar Milimeter IAM, yang artinya kita akan merakit komponen dengan satuan milimeter, lalu klik Create. Melalui ruang kerja inilah seluruh komponen yang akan digabungkan membentuk satu mekanisme yang lengkap. Setelah file perakitan terbuka, langkah berikutnya adalah memasukkan komponen menggunakan fitur Place. Sebagai acuan dalam perakitan, berikut ditampilkan drawing yang akan menjadi panduan penyusunan komponen. Berikut ini adalah drawing dari plug valve, yang dimana di sini ada part list sebagai acuan dari komponen yang akan kita masukkan. Sebagai contoh, kita akan memasukkan komponen yang pertama, yaitu adalah valve body, yaitu dengan cara klik place, valve body, klik open. Lalu kita harus memposisikan komponen yang kita masukkan sesuai dengan kebutuhan. Pada gambar kali ini kita membutuhkan gambar valve body ini menghadap ke atas. Kita harus posisikan dengan cara klik kanan lalu pilih rotate. Di sini kita akan merotate pada bagian sumbu X. Lalu kita putar sampai menghadap ke atas. Setelah selesai, kita klik kiri, lalu klik kanan, pilih OK. Setelah itu, kita memasukkan komponen lainnya sesuai dengan part list yang ada pada gambar acuan ini. Setelah semua komponen sudah dimasukkan, langkah selanjutnya adalah memberikan constraint, yaitu aturan hubungan antar part. Berikut beberapa dasar constraint yang digunakan dalam perakitan 3 dimensi. Cara membukanya adalah dengan cara mengklik constraint. Di sini akan muncul tab baru. Di sini ada beberapa jenis constraint. Yang pertama ada matte. Matte berfungsi untuk menyatukan dua permukaan komponen. Di sini ada pilihannya, yaitu menyatukan dua permukaan komponen, atau flash, yaitu menyamakan posisi dua bidang agar sejajar. Setelah itu di sini ada angle untuk
mengatur sudut antar permukaan yang akan kita rakit. Setelah itu ada tengen untuk membuat dua permukaan saling bersinggungan. Lalu ada insert untuk memasang poros atau bagian yang saling berhubungan. Selanjutnya, pada perakitan komponen ini, kita akan menggabungkan seluruh komponen ini sesuai dengan gambar acuan. Proses perakitan biasanya dimulai dari komponen utama atau base part. Pada plug valve, komponen utamanya adalah valve body. Oleh karena itu, kita perlu melakukan penguncian pada komponen utama atau pada valve body agar tidak dapat bergeser-geser, supaya ketika proses perakitan tidak terjadi perpindahan posisi, yaitu dengan cara memposisikan kursor pada valve body, lalu klik kanan, setelah itu pilih grounded. Dengan cara ini, komponen utama tidak dapat dipindah-pindah atau bergeser-geser lagi. Lalu selanjutnya, kita akan menggunakan fungsi constraint untuk menggabungkan plug ke valve body, yaitu dengan cara kita pilih constraint, lalu pilih mate. Setelah itu, kita akan menghubungkan bagian bawah pada plug ke bagian dalam pada valve body, yaitu dengan cara pada bagian cube kita bisa memilih posisi untuk memilih bagian mana yang akan kita hubungkan. Itu dengan cara kita geser lalu kita pilih. Nah, untuk bagian pada valve body kita pilih bagian atas, lalu kita klik, maka akan berpindah secara otomatis. Namun pada bagian ini posisi plug dan valve body belum terpasang secara sempurna. Oleh karena itu kita butuh insert, karena insert bisa menghubungkan suatu poros dengan lubang, yaitu dapat kita klik insert, dia akan berpindah secara otomatis. Lalu kita klik apply, maka plug dan valve body akan terpasang secara sempurna. Lalu kita klik close. Untuk memeriksa apakah plug dan valve body terpasang secara sempurna atau tidak, kita dapat membuka gambar dari valve body pada bagian sini, bagian history dari komponen yang sudah kita masukkan, lalu masuk ke origin, kita pilih XZ plane, lalu pada tab kita pilih view, lalu pilih half section view. Nah, di sini kita akan melihat apakah sudah terpasang sempurna. Klik checklist. Nah, di sini plug dan valve body sudah terpasang dengan sempurna. Setelah itu kita dapat membatalkannya dengan cara klik delete section view. Selanjutnya dari gambar acuan kita akan memasang joining ring. Pada joining ring kita dapat memasukkannya menggunakan constraint. Karena ini berbentuk bulat, kita dapat menggunakan insert. Kita pilih bagian paling luar, lalu kita hubungkan ke valve body yang bagian dalam, lalu kita cek posisinya apakah sudah tepat. Selanjutnya, karena posisinya sudah sesuai, kita melanjutkan ke komponen selanjutnya, yaitu adalah komponen nomor 8, yaitu gland packing. Nah, kita menghubungkannya sama menggunakan constraint, lalu pilih insert, lalu kita hubungkan bagian bawah yang terluar, kita gabungkan dengan bagian poros bagian terluar juga agar terhubung dengan sempurna, lalu klik apply. Ya, karena sudah terpasang secara sempurna, kita akan melanjutkan menghubungkan dengan komponen selanjutnya, yaitu komponen nomor 3. Di sini komponennya adalah valve body cover. Valve body cover kita perhatikan dulu bentuknya. Di sini di bagian bawah ada lingkaran. Karena di sini ada lingkaran, kita bisa menggunakan insert. Kita pilih bagian yang terluarnya, lalu kita hubungkan ke joining ring yang sudah kita pasang sebelumnya. Sini kita pilih yang bagian terluarnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik apply. Namun
Pada pemasangan valve body cover ini, kita masih memerlukan satu tahapan lagi, karena valve body cover ini sudah terpasang namun masih bisa bergerak karena kita tadi menggunakan insert. Nah, dia masih bisa bergerak. Seharusnya dalam perakitan itu semua komponen harus terpasang secara sempurna, dan kita juga harus memperhatikan posisi pemasangan. Nah, pada gambar acuan di sini valve body covernya itu posisinya sejajar seperti ini. Jadi kita juga harus memposisikan pada gambar ini bagian atasnya sejajar, yaitu dengan cara kita pilih constraint, pilih mate, lalu kita posisikan bagian samping itu sejajar dengan cara memilih fitur yang plus, yaitu mensejajarkan. Setelah seperti ini, komponen valve body cover akan terkunci dan terpasang dengan tepat ke valve body. Setelah itu kita klik apply. Setelah pemasangan valve body cover sudah terpasang secara sempurna, kita lanjutkan untuk pemasangan komponen lainnya dengan cara melihat gambar acuan. Di sini kita akan memasang bagian nomor 4, yaitu adalah gland. Nah, yang ini. Pada bagian gland kita lihat komponennya dari bawah, dan lalu kita menggunakan constraint yang sama, yaitu insert. Kita pilih bagian lingkaran yang paling bawah, lalu kita hubungkan dengan valve body cover bagian lingkaran paling atas. Setelah terpasang, kita klik apply. Pada bagian ini gland masih bisa bergeser, oleh karena itu kita memerlukan constraint mate untuk mensejajarkan, yaitu dengan cara klik plus lalu pilih bagian yang mau disejajarkan pada gland dengan bagian komponen pada valve body cover yang bagian samping yang akan disejajarkan. Nah, posisinya akan sejajar dan terkunci. Bagian gland tidak akan bisa pindah posisi lagi. Lalu selanjutnya kita lihat gambar acuan kembali. Di sini kita akan memasang komponen nomor 5, yaitu adalah cover stud. Di sini sebanyak 4 buah. Untuk cover stud itu adalah komponen yang paling pendek. Nah, pada cover stud kita pasang yang bagian bawah, yang beratnya paling panjang di posisi paling bawah dan yang beratnya pendek di posisi atas, yaitu dengan cara kita memilih constraint lalu pilih insert. Karena ini adalah baut, lubang dan poros, maka kita pilih insert dengan cara kita pilih pada cover stud paling bawah, lalu kita pilih bagian bawah pada valve body cover agar keduanya bisa terhubung. Nah, seperti ini. Karena masuknya cover stud ini posisinya terbalik, kita bisa memilih posisi alignment, nah agar posisinya bisa berubah seperti ini. Nah, kita lanjutkan pada semua cover stud. Setelah semua cover stud terpasang, kita akan melanjutkan ke komponen selanjutnya. Di sini kita masuk ke komponen yang nomor 6, yaitu adalah gland stud. Nah, gland stud di sini ada 2. Nah, kita akan hubungkan ke gland kedua lubang yang ada di sini. Caranya sama, yaitu dengan menggunakan constraint. Di sini kita akan pasang menggunakan constraint insert. Kita klik pada bagian lubang. Nah, di sini posisi drat yang paling panjang itu berada di bawah dan posisi drat yang paling pendek berada di atas. Nah, karena ini posisinya tidak masuk secara keseluruhan dan kita butuh memasukkan sesuai dengan ukuran, kita perlu memasukkan nilai offsetnya. Nilai offset yang perlu kita masukkan pada gland stud ini adalah sebesar 39. Karena dia posisinya ke bawah, arah panahnya ke atas, maka kita di sini masukkan nilainya minus 39 agar
gelang studnya masuk dengan sempurna. Lalu kita klik apply, lalu kita lanjutkan pada bagian gelang stud selanjutnya, yaitu dengan cara yang sama. Kita klik bagian bawah, kita hubungkan, lalu masukkan nilainya minus 39, lalu klik apply. Setelah itu close. Setelah kita memasang seluruh komponen cover stud dan gelang stud, selanjutnya kita melanjutkan ke komponen berikutnya, yaitu kita lihat dan perhatikan pada gambar acuan. Di sini gambar selanjutnya yang harus kita rakit yaitu adalah di nomor 9. Nomor 9 yaitu adalah ISO 7089 ukuran 12, atau yang dimaksud di sini adalah ring. Kita bisa pasang ring untuk setiap komponen dengan menggunakan constraint. Nah, constraint yang digunakan untuk memasang komponen yaitu adalah constraint insert. Nah, kita pilih bagian bawah yang bagian lingkaran dalam, kemudian kita pasangkan di sini untuk awal ke bagian cover stud. Kita pilih lingkaran yang paling bawah. Nah, setelah itu kita klik apply. Lalu kita lanjutkan pada bagian berikutnya dengan cara yang sama. Ya, klik apply. Setelah semua ring sudah terpasang pada gelang stud dan cover stud, langkah selanjutnya pada gambar acuan kita lihat di sini kita harus memasang yang nomor 10. Komponen nomor 10 yaitu adalah ISO 4161M12 atau cap nut. Nah, di sini kita akan pasang cap nut dengan fungsi yang sama, yaitu constraint insert. Kita pilih dari yang paling bawah, kemudian kita hubungkan ke setiap cover stud dan gelang stud. Setelah itu klik apply dan lakukan secara berulang untuk keseluruhan. Setelah kita selesai melakukan perakitan pada cap nut dan seluruh komponen, kita juga harus memperhatikan detail-detail dari gambar yang kita rakit. Dalam hal ini kita harus melihat gambar acuan. Berikut saya akan menunjukkan gambar acuan dari komponen yang kita rakit. Pada gambar acuan kita bisa melihat ada beberapa detail-detail gambar yang perlu kita sesuaikan, yaitu pada bagian plug posisinya adalah tidak lurus melainkan seperti decer genjang, dan kemudian pada bagian cap nut posisi yang lancip berada di atas dan bawah dan lurus berada di samping. Jadi kita perlu menyesuaikan gambar sesuai dengan posisi pada gambar, yaitu dengan cara kita posisikan gambar yang sudah kita rakit dan kita sesuaikan dengan gambar acuan, yaitu dengan cara kita lihat apakah sudah sesuai. Dan pada gambar ini terlihat sudah sesuai, namun perlu diperhatikan pada bagian cap nut ini masih bisa bergerak, masih bisa berputar. Jadi kita perlu melakukan penguncian pada komponen cap nut, dan pada bagian plug juga sama, masih bisa berputar. Jadi kita juga harus memposisikannya agar tetap atau diam pada posisi yang sesuai. Adapun penyesuaian posisi ini adalah dengan menggunakan constraint, yaitu adalah constraint angle. Jadi kita pilih constraint angle dan pilih direct angle agar posisinya tetap dan sesuai dan tidak bisa berubah posisi atau bergerak-gerak lagi. Kita pilih constraint, lalu kita pilih ke cap nutnya, lalu kita pilih ke bagian yang ingin kita sesuaikan atau kita sejajarkan antara cap nut dengan bagian komponen yang lurus. Karena di sini yang lurus
hadapnya ke bagian valve body cover. Jadi kita pilih valve body cover untuk meluruskan capnutnya agar tidak berputar. Nah, ini kita lanjutkan, lalu kita klik apply, kita lanjutkan ke semua komponen. Setelah semua capnut sudah kita constrain, artinya dia tidak bisa bergerak lagi, posisinya sudah kita kunci melalui constraint angle, lalu kita akan memposisikan plug agar posisinya juga sesuai. Nah, pada gambar ini kita lihat pada tampak kanan ini ada lubangnya, namun posisinya belum tepat. Nah, tampak atas kita lihat masih bisa digerak-gerakkan. Jadi harusnya dia sudah posisinya sudah terkunci. Nah, di sini kita bisa mungkin kita luruskan terlebih dahulu. Kotaknya kita sesuaikan. Namun kita perhatikan juga arah dari lubangnya. Nah, kita luruskan seperti ini dulu. Kemudian kita akan melakukan constraint di sini. Kita akan constraint menggunakan angle, dan pada posisi samping sini kita akan constraint menggunakan direct angle. Kita luruskan dulu dengan valve body cover. Setelah lurus seperti ini, baru kita masukkan nilai derajatnya, yaitu 45 derajat. Nah, 45 derajat ke arah sebelah sana. Jadi kita perhatikan dulu. Nah, ketika sudah sesuai, baru kita klik apply. Nah, dengan begini bagian plug yang atas dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Sampai pada tahap ini kita telah menyelesaikan proses perakitan komponen dengan mengacu pada gambar rakitan, sehingga lebih memudahkan kita untuk memahami fungsi-fungsi dari constraint untuk melakukan perakitan 3 dimensi. Demikian penyampaian materi mengenai perakitan 3 dimensi menggunakan Autodesk Inventor. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam memahami konsep dasar perakitan komponen 3 dimensi serta penerapannya sesuai dengan gambar kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.